Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi, masih semangat ya? Gimana kabarnya? Baik. Oke, hari ini kita lanjutkan materi. Sebelum kita lanjut materi, silahkan berdoa dulu dipimpin ketua kelasnya. Siap. Hormat. Tegak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari yang minggu lalu. Kalau yang minggu lalu kita bahas tentang pengertian pasar, jenis pasar, hari ini kita akan membahas tentang struktur pasar. Untuk pertemuan yang struktur pasar, Bu Devi akan menggunakan model pembelajaran tipe jigsaw. Jigsaw itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya artinya gergaji. Tahu gergaji? Gergaji itu mata pisaunya berbentuk naik turun. Nah, jadi model pembelajaran jigsaw adalah model pembelajaran yang akan kalian ada step untuk berpindah-pindah kelompok. Ada nanti namanya kelompok ahli, ada yang namanya kelompok asal. Seperti itu. Jadi tahapannya adalah nanti kalian akan pertama-tama akan saya bentuk kelompok. Satu kelompok ada 4 orang. Itu nanti yang namanya dengan kelompok asal. Setelah di dalam kelompok asal akan saya bagi tugas masing-masing anak 4 tadi. Lalu kalian akan pindah lagi ke kelompok yang baru, namanya kelompok ahli. Kelompok ahli adalah kumpulan dari anak-anak yang nantinya akan membahas satu bahasan topik tertentu. Setelah menyelesaikan di kelompok ahli, kalian akan kembali ke kelompok asal. Di kelompok asal, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di kelompok ahli. Supaya apa? Supaya teman-temanmu di kelompok asal tahu hasil kerjamu di kelompok ahli. Dengan begitu, satu kelompok, ada 4 anak tadi di kelompok asal akan memahami berbagai macam materi dari teman-temannya. Setelah kelompoknya paham, nanti kalian akan bergantian maju ke depan untuk presentasi. Setelah itu ada evaluasi. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama adalah setelah menyaksikan PowerPoint dan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menjelaskan tentang struktur pasar, pengertian struktur pasar. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah menyaksikan PowerPoint serta video, peserta didik dapat menganalisis 3 elemen struktur pasar dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah setelah melakukan praktek model jigsaw, peserta didik dapat menguraikan jenis-jenis struktur pasar dengan jelas, dengan benar. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau kalian mengerjakan pretest. Apa sih gunanya pretest? Pretest digunakan untuk mengukur seberapa paham sih kalian dalam materi pasar ini, tentang yang minggu lalu, materi minggu lalu, dan materi yang akan datang. Silakan dibuka link Google Form yang barusan tadi saya kirim di grup. Oke, waktu kalian tidak lebih dari 5 menit, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sudah selesai? Oke, kalau sudah, handphonenya ditaruh dulu. Minggu lalu kan kita sudah membahas pasar tuh, pengertian. Siapa yang masih ingat pengertian pasar? Coba angkat tangan. Oke, siapa namamu? Nama saya Muhammad Farel Ezra Mahatma. Muhammad Farel, oke. Apa pengertian pasar? Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual yang melakukan transaksi untuk melakukan jual beli barang dan jasa. Pengertian pasar sambil saya absen. Saya ngabsennya tidak di awal, tapi sambil saya absen, sambil saya mencari tahu seberapa ingat sih kalian tentang materi yang minggu lalu. Masih tadi tentang pengertian pasar. Sekarang tentang peranan pasar. Siapa yang masih ingat? Coba Naila atau Naida? Naida masuk. Coba yang keras, Nak. Peranan pasar itu 1.
Dua. sebagai tempat pembentukannya harga Mm-mm. dan ketiga juga menjadi sarana bagi produsen untuk mempromosikan barangnya. Oke. Jadi belajar ilmu ekonomi itu banyak sekali manfaatnya. Kebanyakan kalian itu sudah pernah menjalankan kegiatan ekonomi tersebut. Contohnya tadi seperti pasar abstrak. Yang kalian tahu Shopee, apa ya bener itu pasar. Tapi dari pelajaran ekonomi kalian bisa paham, oh ternyata platform-platform yang selama ini sudah pernah saya buka, sudah pernah saya bertransaksi menggunakan itu ternyata merupakan contoh pasar. Tapi bukan pasar yang nyata, melainkan pasar di dunia maya atau dalam istilah ekonomi adalah pasar abstrak. Oke, materi selanjutnya silahkan disimak video berikut. Hai, kamu tentu pernah pergi ke pasar bukan? Jangan berpikir kalau pasar itu identik dengan gojek-gojekan saja. Ketika kamu belanja online, itu juga termasuk pasar loh. Video pembelajaran yang bisa kalian cermati. Sekarang kita langsung saja praktek ke model pembelajaran tipe jigsaw. Untuk pertama-tamanya, silakan kalian membuat satu kelompok yang terdiri dari 4 orang anak. Silahkan mencari sendiri. Biasanya sopo, bestine sopo, ya itu jadi kelompoknya terserah. Setelah menemukan kelompoknya, silahkan membalik kursinya berhadapan-hadapan supaya lebih mudah lagi dalam berdiskusi dan berkomunikasi. Saya beri nama kelompoknya dulu. Kelompok pertama namanya kelompok asal 1, kelompok asal 2, kelompok asal 3, kelompok asal 4, dan kelompok asal 5. Yes. Nanti setelah kalian ke kelompok itu, ke kelompok asal dan punya kelompok, saya bagikan LKPD. LKPD itu singkatan dari lembar kerja peserta didik. Jadi hasil kerjamu tidak usah di buku tulis, kalian tuliskan di LKPD ini nanti. Paham ya? Selanjutnya adalah kalian akan saya bentuk kelompok ahli. Ada 4 kelompok ahli. Ada kelompok ahli pasar persaingan sempurna, kelompok ahli pasar monopoli, kelompok ahli pasar oligopoli, dan terakhir adalah monopolistik. Sekarang silahkan kumpul yang kebagian kertas warna putih, kumpul dengan warna putih, hijau dengan hijau, pink dengan pink, dan biru kuning dengan kuning. Silahkan mencari tempat sendiri-sendiri, terserah mau di mana. Sekarang kalian sudah berada di kelompok yang kedua, kelompok yang tahap 2, yaitu kelompok ahli. Sekarang dalam kelompok-kelompok ini sudah masuk ke ahlinya, apa pinginku mau? Monopolistik. Jadi ini adalah kelompok ahli monopolistik. Yang di sini adalah kelompok ahli persaingan sempurna. Yang bagian belakang kelompok ahli monopoli, dan yang sana adalah oligopoli. Tugas kalian sesuai dengan yang ada di LKPD, isilah dari masing-masing kolom yang ada di tabel tersebut, mulai dari pengertian, ciri-ciri, kelemahan, kekurangan, kelebihan, serta contohnya. Nah, benar, PLN, betul. Nanti dibacakan di depan ya, sama kelompok asalnya. Tugasnya yang ada di tabel-tabel itu sudah diisi semua? Oke, sekarang karena tugas di kelompok ahli sudah selesai semua, maka kalian tahap selanjutnya adalah kembali ke kelompok asal. Coba sekarang kembali ke kelompok asalnya tadi. Kelompok asal 1, 2, 3, 4, 5. Sudah kembali ke kelompok asal masing-masing ya.
Jadi salah satu tujuan dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, kooperatif itu artinya kelompok. Jigsaw itu tadi seperti gergaji, kita bolak-balik. Salah satu tujuannya adalah yang pertama untuk menjalin komunikasi yang baik antar sesama teman. Jadi dari sisi sosialnya itu nanti akan terpupuk dengan baik. Tadi sing misale antara iki karo iki rodok gak bolo karena satu kelompok mau nggak mau harus diskusi, harus membahas satu topik tertentu, maka mau nggak mau dia harus ngomong. Pergantian posisi, jadi itu akan menumbuhkan segar, lebih ceria lagi, lebih bermanfaat lagi, dan tentunya lebih mantap lagi, masuk lagi ilmu yang sudah kalian peroleh. Sekarang sudah masuk ke kelompok asal masing-masing. Tugas kalian selanjutnya adalah menjelaskan kepada anggota teman sekelompokmu. Misalnya, bagian apa nak? Oligopoli. Silakan menjelaskan bergantian ke kelompoknya. Rek iki lo hasilku tadi berdiskusi. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen penjual untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Ciri-cirinya terdapat banyak pembeli di pasar dan hanya ada beberapa penjual. Kelebihan adanya kebebasan memilih bagi pembeli dan iklan sebagai Perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok ahlinya. Coba kelompok asal 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok asal 1 yang terdiri dari saya, Indiana Surya Rahmawati, serta rekan-rekan saya. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasar. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang dimana penjual dan pembelinya sangat banyak dan barang yang dijual bersifat sejenis atau homogen. Ciri-ciri dari pasar, di sini saya akan memaparkan 4 ciri-ciri. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang dijual adalah barang homogen atau sejenis. Yang ketiga, mudah keluar masuk pasar. Yang keempat, kegiatan berdasarkan mekanisme pasar. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna yaitu 1, pasar bebas dari campur tangan siapapun sebab kegiatan pasar didasarkan pada mekanisme pasar. Saya akan menjelaskan pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar ketika hanya ada satu penjual atau pembeli sehingga dapat menentukan harga barang. Dan untuk ciri-ciri pasar monopoli ada 3, yaitu yang ke-1 hanya ada satu penjual atau satu pembeli, dan yang kedua sulit masuk ke dalam pasar, dan yang ketiga tidak ada saingan pasar baik secara nyata atau konvensional. Dan selanjutnya akan saya jelaskan kelebihan pasar monopoli. 1, menghindari produk tiruan atau persaingan yang tidak bermanfaat. 2, karena untungnya lebih besar. Saya akan menjelaskan pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Ciri-ciri pasar oligopoli: 1, terdapat produsen yang menguasai banyak konsumen di pasar. 2, terdapat banyak pembeli di pasar. 3, hanya ada beberapa penjual. Kelebihan dari pasar oligopoli: 1, adanya kebebasan memilih bagi pembeli. 2, iklan sebagai efisien dalam menjalankan kegiatan produksi. Selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahan pasar oligopoli: 1, untuk memasuki pasar dibutuhkan investasi yang banyak. 2, produsen yang telah memilih modal besar menutup pasar bagi produsen produk sejenis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah bentuk pasar yang terdapat banyak penjual dengan barang serupa tetapi terdiferensiasi. Kemudian ciri-cirinya: yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual, namun tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Yang kedua, barang yang dijual terdiferensiasi atau berbeda corak, seperti berbeda merek, mutu, dan model. Kemudian kelebihan dari pasar monopolistik adalah yang pertama,
Terdapat inovasi produk yang dapat memudahkan konsumen dalam memperoleh barang sesuai dengan selera. Terima kasih, selamat kembali ke tempatnya. Jadi itu adalah hasil karya dari teman-teman kalian dan juga hasil diskusi kalian yang tadi. Bu Devi harapkan kalian sudah bisa memahami, sudah bisa mengerti, sudah bisa tahu ciri-cirinya, sudah tahu kelemahan, tahu kelebihan, serta tahu contohnya. Bahwa ada PLN itu contohnya pasar apa ya? Ada pasar kalau di Surabaya itu pasar yang jualan handphone saja, ada WTC, ada mall-mall khusus untuk handphone dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh pasar oligopoli dan seterusnya. Sekarang tahap selanjutnya silakan mengerjakan evaluasi, dibuka handphonenya, posisinya kalian masih sama seperti ini, silakan dibuka handphonenya, ada materi evaluasi, buka link Google Form yang tadi ya. Itu merupakan evaluasi setelah kalian mendapatkan materi serta penerapan setelah model pembelajaran tipe Jigsaw. A ya, oke. Jadi kalau saya lihat hasil jawaban kalian hampir 90% menjawab A. Jumlah pembeli dan penjualnya banyak. Sekarang yang soal nomor 2, ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli, apa jawabannya? B, oke. Ini saya lihat hampir semuanya benar. Sekarang yang nomor 3. Struktur pasar yang paling ideal. Yang apa? Oke. Dari keseluruhan soal dibandingkan dengan pretest yang tadi, sekarang sudah hampir 90% kalian sudah bisa menjawab soal-soal dengan sangat benar dan tepat. Oke. Sekarang proses pembelajaran dengan tipe Jigsaw sudah selesai. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kali ini. Setelah kalian sudah mendapatkan materi, kalian sudah melakukan model pembelajaran dengan cara Jigsaw tadi, ada kelompok asal, kelompok ahli, kira-kira kesimpulannya apa? Kesimpulannya tentang struktur pasar. Jadi kalian bisa tahu ya, kesimpulannya adalah kalian bisa memahami bahwa pasar-pasar yang ada di Indonesia ini ternyata semuanya ada yang tidak sempurna, ada pasar tidak sempurna. Contohnya jenis-jenis pasar tidak sempurna itu tadi apa? Ada yang persaingan tidak sempurna, tadi ada contohnya monopolistik, oligopoli, yang mana pihak-pihak tertentu baik dari pihak penjual maupun pembeli ada yang tidak imbang. Ada yang penjualnya banyak tapi pembelinya sedikit. Ada yang pembelinya sedikit tapi penjualnya banyak. Nah, itulah merupakan struktur pasar yang ada di Indonesia. Dengan adanya pembelajaran kali ini, Bu Devi harapkan kalian terbuka wawasannya tentang keadaan pasar yang ada di Indonesia. Bisa dimengerti, Nak? Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang alat pembayaran. Apa sih contoh alat pembayaran? Uang. Oke, jadi uang dan lain sebagainya. Yang harus kalian pelajari di rumah adalah silakan dibaca buku paket kalian tentang alat pembayaran. Supaya apa? Supaya minggu depan saat Bu Devi masuk kelas memberikan materi ini, kalian sudah ada bahan, kalian sudah ada pengetahuan sedikit dari kalian membaca buku paket yang ada, yang sudah kalian pinjam dari perpus tersebut. Dibaca di rumah supaya minggu depan saat Bu Devi menjelaskan, dalam menangkap pembelajaran kalian sudah bisa lebih paham lagi. Oke? Terima kasih atas perhatiannya pada pertemuan kali ini. Saya harapkan ada kesempatan, ada kesehatan supaya minggu depan kita bisa ketemu lagi, kita bisa belajar ilmu ekonomi lagi supaya semakin pintar, semakin cerdas dalam melakukan kegiatan ekonomi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.